Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjati Fadila Ayu. Saya mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Adapun tujuannya yaitu diharapkan masyarakat mampu melakukan perawatan serta pencegahan diabetes mellitus. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua yaitu penyebab, yang ketiga tujuan diet, yang keempat prinsip dan syarat diet, yang kelima yaitu makanan yang dianjurkan serta makanan yang dibatasi, dan yang keenam yaitu contoh menu sehari untuk pasien diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan karena kekurangan hormon insulin sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Penyebabnya yaitu yang pertama keturunan, yang kedua usia, lalu kegemukan, kurang gerak, kehilangan insulin, alkoholisme, serta obat-obatan. Tujuan diberikannya diet untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama yaitu memberikan asupan atau makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu mempertahankan kadar gula darah normal atau mendekati normal. Yang ketiga yaitu mempertahankan berat badan normal. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kadar gula darah rendah sehingga menyebabkan pingsan. Yang kelima yaitu mencegah komplikasi. Adapun syarat diet diabetes mellitus yaitu yang pertama kebutuhan energi metabolisme basal sebesar 25-30 kilokalori per kilogram berat badan, yang kebutuhan protein yaitu 10-15%, kebutuhan lemak yaitu 20-25%, kebutuhan karbohidrat 60-70%, penggunaan gula murni tidak diperbolehkan. Bila kadar gula darah sudah terkendali, diperbolehkan mengkonsumsi gula murni sampai 5% dari kebutuhan energi total. Serat dianjurkan 25 gram per hari. Adapun prinsip diet untuk penderita diabetes mellitus disebut dengan 3J. Yang pertama yaitu tepat jumlah. Yang dimaksud yaitu harus menentukan kebutuhan energi dan zat gizi penderita diabetes mellitus secara tepat untuk mencapai serta mempertahankan berat badan normal. Yang kedua yaitu tepat jenis. Penderita diabetes mellitus harus pintar dalam memilih dan memilah bahan makanan yang tidak cepat menaikkan kadar gula darah. Karbohidrat kompleks sangat dianjurkan. Yang ketiga yaitu tepat jadwal. Makan teratur 3 kali utama yaitu pagi, siang, malam, dan 3 selingan di waktu makan utama sangat dianjurkan untuk membantu pankreas dalam memproduksi insulin sehingga kadar gula dalam darah terkontrol atau terkendali. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang dianjurkan serta dibatasi. Yang pertama yaitu bahan makanan yang dianjurkan. Untuk sumber protein hewani yaitu ayam tanpa kulit, ikan, telur rendah kolesterol atau putih telur, daging tidak berlemak. Untuk sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Untuk sayuran yaitu kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, dan terong. Untuk buah-buahan yaitu jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing, atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu bahan makanan yang dibatasi. Untuk sumber karbohidrat yaitu semua sumber karbohidrat dibatasi. Contohnya nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, jagung, talas, havermouth, sereal, ketan, dan makaroni. Lalu sumber protein hewani yang dibatasi yaitu hewani tinggi lemak. Contohnya kornet, sosis, sarden, otak, jeroan, serta kuning telur. Sayuran yaitu bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang, pare, wortel, dan daun katuk. Buah-buahan yang dibatasi yaitu nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, dan nangka masak.
Contoh menu sehari ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kesukaan, hanya saja harus mengikuti prinsip dan syarat diet serta bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah sampaikan yaitu diabetes mellitus adalah suatu gangguan penyakit metabolisme yang diakibatkan karena kekurangan hormon insulin, sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit diabetes, sehingga kita harus menjaga pola hidup sehat selagi masih muda. Apalagi jika bapak ibunya memiliki penyakit diabetes, kita sebagai anaknya harus benar-benar menjaga pola makan serta pola hidup yang sehat, karena keturunan 6 kali lebih beresiko. Di Indonesia, kasus COVID-19 terus meningkat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara yang pertama yaitu menjaga kebersihan tangan. Yang kedua yaitu jangan menyentuh wajah. Yang ketiga yaitu memakai masker. Yang keempat yaitu terapkan etika bersin dan batuk. Yang kelima yaitu pakai masker. Yang kelima yaitu isolasi mandiri. Yang keenam yaitu jaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.